Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa penyimpanan dana APBD dalam bentuk giro adalah pilihan paling aman dan transparan. Meski suku bunganya rendah, pernyataan ini menanggapi komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut penyimpanan APBD di giro justru merugikan daerah. Deddy menilai, menyimpan uang di giro masih jauh lebih baik ketimbang disimpan di tempat yang tidak semestinya, seperti kasur atau lemari besi. September ya. Mungkin September belum full impact dari uang itu. Tapi kalau kita lihat dari individual bank kan naiknya udah clear kan. Sebelumnya berapa sebelum 7.7? 7,56%. Sebelumnya? Kamera Bang. Saya kalau dari 6 ke 7 naik 1% kan, udah lumayan indikasinya membaik. Tapi pelan-pelan harusnya sih kalau impactnya sudah full itu kreditnya harusnya mendekati double digit nanti. Saya harapkan bisa double digit. Kalau September kan memang masih dampak kerusuhan yang sebelumnya kan, dan pelambatan ekonomi dalam beberapa bulan sebelumnya. Saya pikir nanti Oktober, November, Desember, akhir tahun lah kita lihat seperti apa pertumbuhan kreditnya. Itu harapan saya. Dengan uang yang gross stay tadi pertumbuhannya makin kencang sehingga ekonominya juga tumbuhnya makin kencang. Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Kalau kurang kita akan tambah lagi uang di sistem. Pak Purbaya, ini kan juga jadi polemik ya perbedaan data antara BI dan Kemendagri. Ada rencana duduk bareng nggak untuk sinkronisasi data, Pak? Enggak, bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja. Ya, berarti belum ada rencana ketemu dengan kepala daerah juga, Pak? Soalnya sudah banyak yang ini kan, Pak, tidak terima. Gitu. Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Pak, kalau yang jam 11 nanti ketemu sama Menteri Koperasi dan Antara itu bahas Kopdes Merah Putih ya? Iya, kita mau lihat finalisasi bentuk finalnya seperti apa sih? Kopdes Merah Putih apa seperti yang sudah diputuskan selama ini. Tapi kan kita mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyaluran uangnya bisa clear. Oke, untuk sampai akhir tahun nanti ada target mungkin penyaluran dananya mungkin berapa? Kan ada bantuan PPKM ya itu, Pak. Kalau Koperasi Merah Putih kan tahun ini kan programnya 16 triliun kan. Tapi kita udah taruh uang yang 200 triliun itu tadi kan. Kalau mau di-switch ke kalau mereka siap ya bisa diambil. Dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%. Satu lagi ya Pak, soal penyaluran BLT Pak, mungkin ini kan masih ada yang terkendala yang di PT Pos ya Pak. Saya pikir minggu ini selesai itu. Cukup Pak Menteri. Terima kasih ya teman-teman. Memiliki kualifikasi sebagai provinsi dengan belanja terbaik di Indonesia. Itu kata Pak Mendagri. Besaran pendapatannya relatif tinggi, pengeluarannya relatif tinggi. Kemudian pertanyaannya, kok belanja terbaik masih ada uang yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro? Nah, karena pembayaran kegiatan pembangunan itu tidak langsung dibayarkan sekaligus. Sebagai contoh misalnya, ada lelang pekerjaan jalan. Nilai lelang pekerjaan jalannya misalnya totalnya 1 triliun. Yang 1 triliun itu tidak langsung dibayarkan begitu kontrak 1 triliun dibayarkan, maka dibagi menjadi 3 termin. Ada termin pertama biasanya 20-30%. Kemudian termin kedua, termin ketiga. Kenapa dibikin termin-termin? Agar pekerjaannya terkendali. Sehingga jasa yang diterima kemudian dibayarkan. Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU. Kemudian memang di provinsi, di kabupaten kota ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call. Yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito. Depositonya biasanya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Tetapi deposito itu on call, bisa dicairkan kapan saja untuk kepentingan pembangunan.
Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang itu juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah. Tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah. Nah kemudian nyimpan uangnya di mana? Kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bank Jabar, disebutnya kas daerah. Kas daerahnya itu dalam bentuk giro. Nah itulah mekanisme pengelolaan keuangan di daerah. Kemudian kalau kemarin dinyatakan di deposito itu tidak boleh karena bunganya itu takut dinikmati oleh perorangan dan kembali ke kasda, maka giro adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau hari ini juga nyimpen di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi, kan itu justru lebih rugi lagi. Nah seluruh rangkaian mekanisme itu kembali pada persoalan pengelolaan belanja. Sekali lagi belanja pemerintah daerah itu tidak bisa sekaligus. Serapan anggaran memang harus tinggi, tetapi harus terkendali dengan baik. Kalau hanya diserap saja tapi tidak ada manfaatnya, buat apa? Diserap misalnya hanya untuk perjalanan dinas, diserap hanya untuk biaya seminar, diserap hanya untuk diskusi, diserap hanya untuk beli pakaian dinas, diserap hanya untuk belanja makan minum. Manfaat bagi masyarakatnya tidak ada. Diserap untuk bayar listrik sehingga listriknya nyalanya lebih lama, untuk bayar air. Manfaat untuk publiknya tidak ada, kurang, bukan tidak ada, kurang gitu loh. Tetapi di Pemprov Jabar itu diserap untuk apa? Untuk diutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Kalau hari ini masih ada angka 2,5 triliun, nanti di tanggal 30 Desember jumlah itu akan nyusut. Saya berharap saldonya bisa di bawah angka 50 miliar. Nuhun-nuhun kalau saldonya 0.